Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apakah disyaratkan di dalam ta'rif lafzi itu sesuatu atau tidak? Jadi apakah untuk ta'rif lafzi itu ada syarat atau tidak ada syarat? Amma ta'riful lafziyyu fayajuzu ayyakuna bil lafzin mufradin muradifin lil mu'arraf au akhassa minhu au a'amma. Oh, sudah kemarin itu ya. Jadi ta'rif lafzi itu bisa dengan yang muradif, bisa yang lebih khusus, bisa dengan yang lebih umum. Bisa. Apa itu mobil? Kendaraan. Nah, itu ta'rif lafzi dengan sesuatu yang lebih umum. Ya. Apa itu motor? Kendaraan roda 2. Itu ta'rif lafzi. Yang penting bisa memberi faham. Ya. Begitu. Udah selesai itu. Sekarang faslus tsani, pasal kedua. Fi turuqil munazarah fit ta'rif. Mengenai jalan-jalan munazarah di dalam ta'rif. Jadi di dalam ta'rif itu apa yang bisa di-irad dan apa yang tidak bisa di-irad. Apa yang bisa dijadikan bahan untuk berdebat dan apa yang tidak bisa dijadikan bahan untuk berdebat. Tasmiyatu torofail munazarah fit ta'rif. Penamaan dua bagian, dua sudut begitu ya. Dua tepi. Jadi di dalam ta'rif itu kan ada dua tepi ya. Dua tepi itu maksudnya di dalam munazarahnya. Jadi kan kalau kemarin di dalam taksim itu ada mu'allil, ada satu lagi apa namanya itu? Ada mu'allil, ada siapa? Mustahin. Mustadlil. Ya. Ada mu'allil, ada mustadil. Ada mustadil, ada mu'allil. Nah itu namanya itu. Yang udah lupa lagi ya. Yang udah lupa ini. Ya nantilah kalau udah tamatan ke-7 kali, biasa kan kita pakai gitu ya. Ini kan baru mengenal begitu. Ada mustadil sama mu'allil. Ya. Mustadil itu kan yang mana? Yang mengeluarkan taksim. Atau mu'allil. Iya, yang mengeluarkan taksim. Ya, yang mentaksim berarti mu'allil. Ya, yang mentarif berarti mu'allil yang mentaksim itu. Nanti yang merod kepada itu mustadil. Karena dia yang meminta istidlal. Nah itu penamaan di dalam munazarah dari segi taksim. Ya. Nah sekarang pasal kedua. Fi turuqil munazarati fi ta'rif. Mengenai jalan munazarah di dalam ta'rif. Sekarang penamaan dulu. I'lam anna minal ulama'i may yusammi naqidat ta'rif al-mu'tarid. Al-mu'tarid alaihi sa'ilan. Jadi sebagian ulama ada yang menamai naqidat ta'rif, orang yang menakid kepada ta'rif. Yusammi naqidat ta'rif al-mu'taridu alaihi, yang mana dia itu di-i'tirad. Itu dinamainya apa? Sa'il. Jadi kalau ada yang mengeluarkan ta'rif, nanti yang menakidnya itu namanya sa'il. Wa muwajjihahul mudafi'a anhu mu'allil. Nanti yang mengeluarkannya sama, namanya mu'allil tuh. Yang ditanyanya sama, namanya mu'allil. Sama kemarin sama taksim kan. Wal aktsarun ala anna naqidahu yusamma mustadillan. Tapi sebagian ulama, kebanyakannya itu menamai naqidut ta'rif, dinamainya mustadil. Sama kayak yang di taksim. Wa muwajjihahu yusamma mani'an. Dan orang yang ditujukan untuk dipintai dalilnya itu dinamai mani'. Karena dia itu akan merod apa yang dirod oleh orang yang meminta. Jadi mustadil sama aja kayak kemarin gitu. Itu yang memintanya. Ya, cuman karena dilihat dari segi munazarah itu akan ada jika ada yang
bertanyanya, mustadilnya itu. Ya kalau dia musalamah kan gak bakal jadi ada munazoroh kan. Jadi ada mustadilnya dulu. Kayak kita lihat ta'rif musalamah aja. Dikasih ta'rif sama ulama itu udah kita musalamah. Karena munazorohnya sudah selesai. Munazorohnya sudah selesai. Udah jadi begitu. Wa muwajjihul mudafi'anhu mu'allilan. Nah, mani'an. Wahum yuriduna bidzalika anna i'tiradul mu'tarid ala ta'rif la yatimmu bimujaradid di'ai butlanihi. Kenapa demikian? Karena bahwa i'tirad al-mu'tarid ini ada orang yang membantah kepada ta'rif. Jadi seseorang mengeluarkan ta'rif. Nah, yang mengeluarkan ta'rif ini jangan dulu dikasih nama. Soalnya munazarah tidak akan terjadi jika tidak ada yang mengiktirad. Nah, jadi yang mengeluarkan ta'rif jangan dikasih nama dulu. Pada awal perkaranya begitu. Kemudian munazarah akan terjadi jika apa? Jika ada seseorang yang tidak setuju dengan ta'rif ini dikeluarkan. Bahwa ta'rif ini batal, butlan. Misalkan nanti ta'rifnya tidak mani', tidak hasir. Tidak mani', tidak jami'. Manusia kok ditakrif hayawan berbulu. Itu tidak itu tidak mani'. Karena monyet pun akan berbulu. Sedangkan kita sudah tahu monyet ini bukan manusia. Maka takrifnya ini tidak sempurna. Nah, itu kan baru akan ada terjadi munazarah jika ada orang yang mana dia itu menganggap bahwa takrif ini butlan, batal. Nah, kalau tidak ada yang menganggap takrifnya butlan, tidak akan ada munazarah. Nah, apakah seseorang yang mengatakan takrif ini batal cukup hanya mengatakan takrif ini batal? Tidak. Ya kalau misalkan batal, kenapa? Cek aing batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak bisa. Ya, dia itu kalau mengatakan si takrif ini batal, maka dia harus mengemukakan alasan. Kenapa takrif ini batal? Jadi yang pertama kali mengemukakan alasan siapa? Yang merod mutarid itu. Yang pertama kali yang membatalkan takrif. Lah inilah yang pertama kali harus mengeluarkan dalil. Ya. Makanya kalau muridnya bodoh ya takrifnya ya takrif gitu aja. Manusia apa? Hewan berbulu. Oh ya udah, enggak ada munazarah kan? Enggak ada munazarah. Nah, makanya harus mustadil. Kalau ini mengeluarkan takrif kemudian tidak diterima takrifnya, yang tidak menerima takrif harus mengeluarkan dalil. Alat ta'rif la yatimu bimujarradi di'ai butlani. Jadi tidak akan sempurna hanya karena mendakwa bahwa ta'rif ini batal. Balla budda min ayyad da'iyal mu'taridul butlana. Tetapi ya, si orang yang mendakwa terhadap kebatalan ta'rif itu wa yastadilla ala hadhihi da'wa bi ikhtilali syartin min syuruti sihhatihi allati qaddamna dzikraha. Yang mana si mu'tarid ini orang yang menyanggah terhadap kesohihan ta'rif, dia harus mengeluarkan dalil bahwa ta'rif ini tidak memenuhi syarat ta'rif. Yang mana syarat ta'rif itu sudah dibahas kemarin. Ya, apa saja coba syarat ta'rif itu? Harus jami', harus mani', muntorid munakis. Apalagi tidak boleh lebih samar, tidak boleh mengeluarkan perkara yang muhal. Iya itu syaratnya. Ya harus lebih jelas kan, tidak boleh lebih samar tadi. Apa? Itu kan yang bagus. 4 aja. Ada syarat sah, bukan syarat bagus. Syarat sahnya. Dimantik. Oh, ya kesempurnaan itu. Kesempurnaan. Cuman kalau syarat sah itu ya, berapa? 4 ya. Jadi jami', mani', tidak boleh ada yang muhal, harus lebih jelas. Nah itu. Ya, jadi tidak boleh muhal itu, dia tidak boleh menggunakan kata-kata mu'arraf begitu. Ya, mu'arrifnya itu diantaranya. Nah ini berarti boleh kita bilang kayak gini, oh ini tidak jami', bisa. Keluarkan alasan kenapa tidak jami'. Oh ta'rif ini tidak mani'. Kok kenapa ta'rif saya ini batal? Apa alasannya?
Cek aing batal. Udah itu nggak bakal ketemu. Kayak si Imad bodoh itu. Ya. Pokoknya nanti seluruh ulama mengatakan bahwa Ba'alwi ini subut, menurut saya tetap batal. Pan bodoh itu. Tolol, yang ngapain kayak gitu? Udah nggak bisa diajak munazoroh. Ya. Cuman kalau yang munazoroh pun harus mengeluarkan dalil. Menurut saya, kenapa coba bagaimana ini? Kang Imad, kenapa menurut Anda itu Ba'alwi batal? Karena tidak ada kitab sezaman. Coba keluarkan Muqaddimah Sughra sama Kubra. Gimana itu? Saya mau dengar dulu. Ya. Liureun barang liur. Tapi kumaha ente Muqaddimah Sughra Kubra. Ya. Cuman bisa begini, istidlalmu ini salah. Kenapa? Karena tidak adanya kitab sezaman menunjukkan kepada tidak adanya dalil. Sedangkan tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Jadi tidak adanya dalil hanya bisa tawakuf, tidak bisa menafikan. Karena tidak adanya dalil tidak bisa jadi nafinya sesuatu. Azalian, ada alam nggak? Berarti ada alam, ada dalil nggak kepada adanya Allah? Azali, tidak ada. Berarti saya tidak mau menerima Allah ini ada. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya azali. Azali itu nggak ada dalil, makanya Allah nggak ada. Tolol. Karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan kepada tidak adanya madlul. Nggak ketemu aja dalilnya, madlulnya belum tentu nggak ada. Makanya dari awal nih orang-orang kayak Imad itu nggak bisa mikir. Tolol dari awalnya itu. Saya bilang sampai mana juga udah nggak bisa mantik, mau sampai mana juga mau dia, mau yang ikutnya. Makanya kalau kita bilang nih, apakah Nabi Musa itu Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu Tuhan? Bukan kan? Apa dalilnya Nabi Isa itu bukan Tuhan? Apa dalilnya? Masa kamu nggak punya dalil Nabi Isa itu bukan Tuhan? Saya teuing panjirim kan gitu. Saya teuing. Nabi Isa kan minal alam. Ya. Nabi Isa kan jirim. Nabi Isa jirim dan setiap jirim bukan Tuhan. Maka Nabi Isa selesai. Berarti ada dalil untuk menafikan. Jadi untuk menafikan itu butuh dalil, untuk mengisbatkan butuh dalil. Kita tidak bisa menafikan sesuatu hanya karena tidak ada dalil. Karena yang namanya dalil itu ma yastalzimu an wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam wala wujud lidatihi. Tidak adanya ini tidak menunjukkan kepada ada, tidak menunjukkan kepada tidak ada. Tawakuf saja kita kalau nggak ada dalil begitu. Ya. Nah, ngobrolin si Imad, ayo ngobrolin naon tadi? Tarif. Ada tarif. Jadi tarifnya begitu ya. Kita harus apa? Tidak boleh ada yang apa tadi? Begitu. Ketika marad ta'rif itu kita harus mengeluarkan dalil. Kenapa kamu tidak setuju dengan takrif ini? Coba di sebelah mana saya salahnya ini? Ya, untuk orang hada menurut tadi masalahnya ini termasuk bab tidak adanya dalil. Sedangkan tidak adanya dalil tidak menunjukkan tidak adanya madlul. Maka ini yaitu tidak adanya kitab zaman tidak menunjukkan tidak adanya kedzuriyahan bagi Ba'lawi. Tidak menunjukkan. Wahadal matlub. Mau gimana? Diem. Fabuhital ladzi kafartu. Kecuali kalau di awal gini, saya mah gak mau tahu. Pokoknya kalau kata saya rungkad. Ya udah. Gak bakal bisa ngobrol kita udah. Makanya punya gelar baru dia Al-Kaburi. Tiap mau diajakan ngobrol, kabur terus. Mau ngobrol di depan orang-orang tolol. Baru mau ngobrol. Di depan orang-orang cerdas gak mau ngobrol dia. Orang-orang yang paham itu. Karena memang gak ada dalil kok. Itu. Nah kita di dalam munazoroh nggak boleh kayak gitu. Nah, karena kita munazoroh ini kan
tolabul haq gitu ya. Kita ini mencari kebenaran. Coba kalau takrif saya ini salah, buktikan salahnya di mana. Nah, nanti keluar. Menurut pandangan saya, takrif Anda ini tidak mani'. Loh, kenapa tidak mani? Coba. Ada gitu ya. Ya, karena kan insan itu kan hayawan berbulu. Sedangkan ayam itu hayawan berbulu. Manusia bukan. Bukan sih. Lah berarti kan secara takrif masuk tapi kenyataan bukan. Berarti takrifnya ini tidak mani'. Oh iya. Tapi tidak musalamah. Nah, nanti ada gitu kan. Saya tidak musalamah. Ada bisa. Begitu. Bisa. Ya, teuing kumaha tanyakeun nomor takrif. Cuma nanti ada cara bagaimana cara makrod tahrir nanti. Nah, wahum yuriduna bidzalika anna i'tiradul mu'tarid 'ala ta'rif la yatimu bi mujarradi di'a'i butlani bal la budda ayman min ayyada'iyal mu'taridul butlan wa yastadilla 'ala hadhihi ad-da'wa bi ikhtilali syartin min syurutis sihhatihi allati qaddamna dzikraha 'ala an-nahwi alladhi sata'rifuh. Atas jalan yang engkau nanti sendiri akan mengetahui karena kami akan menjelaskan. Wa yaqsuduna bihadhihi tasmiyati aidan anna jawab sahibit ta'rif an i'tiradatil mu'tarid yakfi ay yakuna biman'i muqaddimatin min muqaddimati dalilil butlan. Dan para ulama pun bermaksud dengan penamaan ini bahwa jawaban sahibut ta'rif dari i'tiradatul mu'tarid dia cukup untuk biman'i muqaddimatin min muqaddimati dalilil butlan. Dengan mencegah salah satu dalil dari muqaddimah dalil butlan. Kan tadi mengeluarkan dia tuh. Ya. Hadza ta'rif la yajma'u atau la yamna'u kulla ma laisa bil mu'arrif. Bil mu'arraf. Ta'rif ini tidak mencegah apa-apa yang bukan mu'arraf. Dan semua ta'rif yang demikian adalah batal. Maka ta'rif ini batal. Coba buktikan muqaddimah pertama apa? Nah, muqaddimah pertama. Tadi bisa kan disebutkan. Ayam itu berbulu. Sedangkan dia bukan. Nah, maka jelaslah ini tidak mani. Sedangkan semua yang seperti ini adalah batal. Maka ta'rif ini batal. Nah, kita bilang, saya tidak setuju. Rod salah satu keduanya ini. Apa yang tidak setuju? Misalkan muqaddimah sughronya. Saya tidak setuju jika ini tidak mani ya. Karena yang saya maksud berbulu itu bulu baok. Bulu khusus. Mana sekarang hewan yang berbulu baok? Ya kan bisa kan? Ya tergantung yang mentarif dong. Ya bebas. Kalau misalkan kamu sekarang ini bebas kan? Ya sampai dalil aja. Coba buktikan kalau misalkan ada yang berbulu baok selain ayam, selain manusia. Buktikan mana? Gorila. Emang pernah ngeliat? Gorila lagi handap nama bersih. Soalnya itu bukan cilet. Tadi beri alat kalau kena bersihan anak. Dia buktikan, sok buktikan. Bula ya mana foto, nah begitulah. Ya, karena kan maksud saya itu bulunya bulu yang maksus, bukan bulu yang umum, tapi bulu yang khusus. Maka ini tidak mani, saya menolak. Nah, oke dong. Meskipun sudah khusus, saya menemukan satu. Itu misalkan, foto, tidak setuju. Tulu ya begitu. Ya. Ala kulli halin. Sawaun adzakara ma adzalika sanadan liman ihi am lam yadhkur. Baik, sama saja apakah dia itu menyebutkan beserta itu sanad dan liman ihi, sanad untuk mencegahnya am lam yadhkur atau dia tidak menyebutkannya. Faqad bayyana dzalika fil kalami ala tasmiyati naqidit taqsim wa muwajjihih.
Dan kami telah menjelaskan perkara itu di dalam pembahasan tentang penamaan naqidu taksim wa muwajjih dan muwajjihnya. Ya sama, ini kan penamaan, masih penamaan. Sama kayak kemarin. Nah, bagaimana i'tirad? Wajhul i'tiradnya. Ya. Tadi kan penamaan itu. Al-i'tiradat ala ta'rifainil haqiqi wal ismi. I'tirad atas ta'rif hakiki dan ta'rif ismi. Ta'rif hakiki itu yang mana afrodnya mu'arraf ada pada kenyataan. Itu hakiki. Jika ismi itu yang mana afrod mu'arraf tidak diketahui atau masyhur tidak adanya. Nah, itu harus ditekankan itu kalau kita berpikir itu. Ini tuh nggak ada apa masyhur nggak adanya. Karena kalau nggak ada berarti jelas tidak adanya. Seperti Syarikul Bari. Itu kalau kita mentarif apa itu Syarikul Bari. Dia adalah zat yang memiliki sifat yang sama dengan Al-Bari. Kan begitu? Atau memiliki af'al. Itu Syarikul Bari namanya. Nah, ta'rif Syarikul Bari itu ada nggak Syarikul Bari dalam kenyataan? Tidak ada. Tidak adanya itu pasti atau cuman masyhur? Pasti. Jangan bilang masyhur. Kata orang sih nggak ada. Pasti itu mah. Berarti itu jelas dia. Berarti jelas ya ta'rifnya ta'rif apa? Ta'rif hakik. Takrif ismi, jelas ismi, karena afrodnya tidak ada jelas. Ya, kalau Sun Gokong ada nggak Sun Gokong? Nggak ada itu masyhurnya apa kenyataannya? Masyhurnya, namanya kamu udah keliling seluruh universe, Sun Gokong itu masyhurnya nggak ada, kamu tidak bisa memastikan, pastikan Sun Gokong nggak ada, nggak bisa kamu memastikan. Gimana kalau ada universe yang lain? Emangnya kekuasaan Allah itu sejauh matamu memandang? Sejauh pikiranmu berpikir? Itu perkara mungkin nggak? Perkara mungkin. Ada nggak? Yes, yang masyhur nggak ada. Yang masyhur nggak ada Sun Gokong itu. Yang maksud Sun Gokong takrif dulu apa Sun Gokong? Ada gitu kan kalau ditakrif Sun Gokong adalah monyet yang bisa berbicara misalkan. Nah terus dulu kalau takrifnya begitu monyet yang bisa berbicara, terus yang sama Allah kunu kedodatan khosiin apa? Itu kan Sun Gokong masuk tarif kan? Berarti ada, yang masyhurnya ada nggak ada? Awas ya, kata Safarudin Ar-Razi itu, kekuasaan Allah itu jangan dibatasi sama imajinasimu. Selama dia mungkin dan kamu tidak bisa memastikan tidak adanya, itu belum tentu tidak ada. Ya, ular naga, ada nggak ular naga? Nggak ada tuh kenyataannya atau masyhurnya nggak ada. Masyhurnya nggak ada. Perkara mungkin lah kalau dulu misalkan yang dinaikin iblis ke surga teh oleh naga lah coba. Kan ada ularnya kan. Ya, gimana kalau itu ular naga tuh? Ya, kita nggak tahu juga. Gitu. Ya. Nah, kalau dia tidak ada secara pasti kayak Syarikul Bari mah pasti nggak ada. Soalnya itu perkara yang mustahil, ketahuan mustahilnya. Ya. Kalau misalkan dia masyhur tidak adanya, itu pun sama. Kalau takrifnya takrif ismi. Takrif ismi. Tapi kalau dia jelas adanya, seperti gunung, matahari, begitu. Itu takrifnya takrif hakiki. Kayak string teori itu kan dari string-string itu. Emang bener kayak gitu? Itu kan ada takrif kan? Apa bener kenyataannya kayak gitu? Kita nggak tahu. Si perdebatan. Mana bisa ditarik? Nah. Dan i'tirad kepada salah satu dari dua ta'rif, baik yang hakiki dan yang ismi, baik had atau rosab, maka me'rodnya itu, i'tiradnya itu, membantahnya itu bisa dengan salah satu dari 4 yang akan disebutkan ini. Yang pertama, annahu ghairu jami'in li afrodil mu'arraf kulliha. Ta'rif ini tidak jami' bagi seluruh afrod mu'arraf. Nah itu. Ya. Tidak jami' bagi seluruh afrod mu'arraf. Wa ma'na dzalika anna fardan min afrodil mu'arraf la yashmiluhu ta'rif. Maknanya bahwa fardan min afrodil mu'arraf. Jadi ada mu'arrif, ada mu'arraf.
Mu'arraf itu dia yang ditakrifnya. Mu'arrif yang jadi takrifnya. Jadi kalau insan itu hayawan natik. Insan sebagai apa? Mu'arraf. Hayawan natik sebagai apa? Mu'arrif. Nah, apa maksud ghair jami' itu? Tidak jami itu apa? Maksudnya bahwa ada satu afrod saja, satu fardun ini satu afrod. Min afrodil mu'arraf, dari afrodnya mu'arraf. Apa? La yasmilhu ta'rif. Oleh ta'rif tidak terbawa. Berarti itu tidak jami'. Satu saja cukup. Tidak terbawa. Maka ini tidak jami'. Paham gak tuh? Paham ya? Makanya kan begini nanti. Makna ini yasduk kemana? Jadi makna ini dia tetapnya kemana? Coba ya. Ta'rif itu fungsinya kan untuk mentahkik makna, untuk menghadirkan tasawur. Untuk menghadirkan tasawur. Jadi tasawur hakikatnya inilah yang coba dikeluarkan oleh ta'rif. Makanya tatkala di dalam kenyataannya nanti si ta'rif ini tidak mencakup sebagian afrod dari mu'arraf, maka itu dikatakan si ta'rif ini tidak jami. Karena ini bukan untuk di dalam kenyataan. Ada kenyataan mah gak usah dita'rif, si ayah mah gitu. Kenyataan mah gak usah dita'rif. Emangnya gara-gara kita salah menta'rif kenyataannya jadi robah? Enggak, cuman nanti ada gholat di dalam pikiran begitu. Nah, kalau misalkan di ta'rif al-insan ya, al-insan. Insan itu adalah hayawanun misalkan hayawanun natikun. Nah, natikun. Nah, ini kan begini, insan di sini ada siapa? Ada orang gila atau ada orang tidur? Iya kan? Ada orang tidur. Apakah orang tidur itu natik? An-naim? Tidak. An-naim itu sedang tidak natik. Ya kan? Ini Zaid. Zaid itu insan bukan? Zaid yang sedang tidur itu insan bukan? Iya, masa kita bilang bukan insan? Gak usah pakai takrif. Ini kata kita aja. Masa yang kayak gitu bukan insan? Kamu kok jadi masukin, gimana sih? Kalau gitu bingung cara pikirnya. Ya, ini kalau misalkan dia itu, coba air mani insan bukan? Air mani, bukan jelas itu mah. Ya, emang siapa yang bilang air mani? Ustadz, ini tidak jami'. Kenapa? Karena air mani tidak natik. Arisia selalu nyebutkan air mani manusia tuh, dawa. Siapa yang menyebut air mani itu insan? Nggak ada. Cuman siapa yang nyebut? Orang lagi tidur itu bukan insan, siapa yang nyebut? Nggak ada. Udah jelas semuanya juga tahu itu insan. Maka ini dianggap tidak jami'. Saya tidak sepakat. Kalau hayawan natik ini adalah takrif yang tepat untuk insan. Kenapa? Karena banyak insan yang tidak natik. Seperti siapa? Zaid hala kaunihi naiman. Tatkala dia sedang tidur. Coba gimana kata yang bikin insan itu takrifnya? Maksud saya dengan natik di sini bil quwah, bukan bil yamin. Bukan bil fi'li begitu ya. Maksudnya bil quwah. Sekarang kalau bil quwah berarti ini ada enggak menerima kembali lagi natik? Ada menerimanya itu. Maka jangankan si Zaid lagi tidur. Orang gila pun masuk sama tarif ini mah. Bayi pun masuk. Cimani gak masuk emang. Ya karena dia tidak ada qobiliyah lil natik. Gak ada. Qobiliyah lil natik itu gak ada. Dia belum ada qobiliyahnya. Begitu. Ya. Paham? Makanya ada bayi ngomong. Ada. Siapa? Nabi Isa. Air mani ngomong gak ketemu. Air mani ngomong gimana? Emang belum latih kok. Emang gak bisa ada qobiliyahnya. Harus jadi sesuatu yang lain dulu. Makanya itu subhanallah, Allah itu menjadikan manusia itu dari sesuatu yang seperti itu. Ini benihnya nih.
Jadinya gini. Jadinya gini, bisa mikir kenal sama Allah. Ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan kayak gitu, bisa dianggap gak ini tidak jami'? Dianggap tidak jami'. Bisa sebelum ada penjelasan kan? Bisa dianggap ini tidak jami'. Emang bisa. Nah, terus kita jelasin nih, apa dalilmu? Iya kan? Terus saya bilang, oh jalan pikirnya bukan kayak kamu, bukan ta'rif saya yang salah. Kamu yang salah memahami ta'rif saya. Karena saya itu maksudnya natik bil quwwah. Kamu memaknainya natik bil fi'il. Tanya dong maksudnya dulu, jangan langsung nyalahin. Kamu nanya enggak maksudnya apa, nyalahin nggak bisa. Oh, kan jadi malu dia kan? Iya. Kalau misalkan dia atau ditambahin bil quwwah, ya terserah saya. Maksud saya masih hidup kok. Maksudnya ada di sini kan gitu. Tanyain. Makanya ada kemarin orang itu, Ustaz tabayun dulu. Alah tabayun dulu. Ini semua kemungkinan takwilnya sudah saya cari, nggak ketemu. Orang yang bilang ruh itu bukan makhluk, semua kemungkinan takwilnya udah saya cari nggak ketemu. Makanya saya bilang ini sesat begitu. Makanya dia harus mengeluarkan. Siapa tahu ada yang nggak ketemu sama saya. Karena semua yang saya tahu itu ini udah gak ada jalan takwil. Kalau yang namanya ruh itu sudah bukan makhluk, kamu itu sudah mengatakan bahwa ruh ini adalah syai'un mawujudun siwallah wa huwa laisa bimakhluqin. Dan dia bukan makhluk. Lah terus gitu apa? Wah, itu ruh itu kan asma. Nah kalau ruh itu asma, bisa gak diajak dialog? Mukhatabah, ya gak bisa tuh. Terus kalau dia itu asma, bisa gak masuk ke orang? Gak bisa kamu bilang ini ruh ini bukan makhluk, masuk sama kita, terus kita ini kenapa sekarang ruh ini sebenarnya jadi gak enak nih ruh itu. Kenapa? Karena ruh itu inginnya abadi. Karena makan, minum, main, lihat yang cantik-cantik, itu kan keinginannya jasad, bukan keinginannya ruh. Ruh itu inginnya abadi, kembali sama yang abadi. Nah, terus kamu ngomong gitu maksudnya apa? Kalau ini tidak mewujud. Di awalnya itu. Gak ketemu itu, gak ketemu. Yang bilang ruh itu bukan makhluk, udah gak ketemu takwil. Halo? Ngomongnya gitu. Ya. Makanya juga ya, gak gampang nyalahin orang tuh, gak gampang. Ya, kita harus langsung jawab, harus cari dulu nih. Ini ada wajud taklilnya apa enggak? Ini bisa di rod apa enggak nih? Kalau sekiranya bisa di rod, kita mundur. Siapa tahu orang ini cerdas kan? Tapi kalau kira-kira kita udah tahu, cek aja biar orang tahu. Siapa tahu ada orang salah paham. Ini soalnya perkataannya memungkinkan apa? Orang salah paham. Tatkala ini memungkinkan orang salah paham, kita keluar. Begitu. Oh ini begini. Dan ada ulama dulu kerjaannya kayak gitu. Dia tuh nyalahin zohir perkataan orang aja kerjaannya itu. Dan itu terpuji, semua orang tahu ini orang bukan orang goblok, ini orang cerdas. Cuman dia itu supaya perkataan zohir itu lebih halus lagi gitu biar kelihatan. Ya, biar kelihatan. Nur Muhammad itu azali. Oh, menurut saya itu hadis. Oh, bukan. Maksud saya Nur Muhammad itu iradah Allah untuk menciptakan Nabi Muhammad. Kalau itu iradah Allah maka udah panggilan dari sifat takwin. Kan begitu. Ya kalau kita azali ya gak ada masalah. Iya kan? Maksudnya nyebutnya azali bukan kodim. Tuh, jadi semua tuh kan jadi keluar tuh orang-orang yang punya sangkaan apa? Salah. Ya, ada orang dulu ulama kayak gitu. Kerjaannya tuh cuman ngerod zohir perkataan ulama, dan dia itu dibully sama orang nggak apa-apa, biar yang penting izharul haq, karena munculnya kebenaran ini tidak usah dari saya, biarin saya ini kelihatan bodohnya, biarin, tapi al haq zuhur, karena yang penting itu begitu, bukan dari mana zuhurul haq itu dari mana, peduli amat begitu, peduli amat. Ala kulli halin annahu ghairu jami'in wa dzalika bisababi kauni ta'rif akhassa mutlaqan minal mu'arraf. Kenapa kok bisa si ta'rif ini tidak jami'? Nah, kenyataannya nanti begini si susunan ta'rifnya itu. Karena ta'rifnya dia lebih khusus mutlak daripada mu'arraf. Jadi akhirnya malah lebih khusus mutlakon. Ya. Apa kalam? Kalam itu adalah lafaz yang memiliki makna pada dirinya sendiri. Nah, coba. Ya, atau apa kalimah? Kalimah itu adalah lafaz yang memiliki makna di dalam dirinya sendiri. Ada nggak yang kalimah yang nggak masuk sama ta'rif tuh? Ada apa? Huruf. Sedangkan huruf ini kalimah bukan, udah jelas kalimah.
nggak ada yang melakukan kalimah. Tapi secara ta'rif ini nggak masuk. Berarti si ta'rif ini akhassu mutlaqan. Berarti sebetulnya ini bukan ta'rif buat kalimah, tapi ta'rif buat isim atau fi'il. Di akhassu. Sedangkan ta'rif kalimah itu harus apa? Ya tidak boleh lebih khusus, dia harus mudhari' munakis begitu. Harus musawin. Maknanya itu harus musawin. Dalam pengertian maknanya musawin itu nanti apa? Semua afrod mu'arraf, dia kena juga sama mu'arrif sama ta'rif, kena juga. Nah, kalau sudah bisa dipastikan seperti itu, maka ini ta'rif sahih. Dalam segi apa? Mani wal jami' begitu. Ya. Min mu'arraf wal mu'arrafu a'ammu mutlaqan wa anta ta'rifu annal a'amma takunul afradul lati yasluku 'alaiha wa yatanawaluha aktsaru minal afrad allati yasluku 'alaiha al-akhassu. Dan engkau kan sudah cerdas, engkau itu kan sudah tahu bahwa yang lebih umum itu apa? Annal a'amma takunul afradu allati yasluku 'alaiha, bahwa a'am itu yang lebih umum itu. Mana tadi yang lebih umum berarti? Mu'arrafnya. Afrod yang yasduk alaiha, afrod yang yasduk alaiha, yang masuk atasnya a'am dan tanawul atasnya a'am itu akan lebih banyak daripada afrod yang yasduk alaihal akhos. Jadi kalau dia itu lebih umum, ya, yang satu lebih umum, yang satu lebih khusus, mana yang lebih banyak afrodnya? Yang lebih umum. Berarti kan umum khusus mutlakon begitu. Sedangkan ta'rif harus musawin, harus sama. Jadi semua afrod ini harus semua afrod ini begitu. Sedangkan umum khusus, afrodnya umum ini pasti lebih banyak daripada. Nah, karena afrodnya ini lebih banyak, maka jelas tidak jami sih ini. Karena dia lebih khusus dia. Jadi akan ada a'am yang tidak kena sama akhos. Ya. Ya, saya geus sakieu lah, wallahu a'lam bishawab. Lagi ngecek eta. Biar lama di apa? Di makulah. Adul. Acan. Wallahu a'lam bishawab.